Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah iklan di televisi. Bagaimana cara menjelaskan keunggulan sebuah iklan. Baiklah, kalian simak ya iklan televisi berikut ini tentang minuman penghilang dahaga atau haus. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Setelah kalian menonton iklan tadi, menurutmu apa sih isi dari iklan tersebut? Betul sekali, iklan tersebut berisi tentang produk minuman menyegarkan yang bentuknya kecil dan pas di kantong, serta bermanfaat untuk menghilangkan dahaga atau haus. Lalu, apa ya keunggulan dari iklan tersebut? Keunggulan dari iklan tersebut mengatasi haus seketika, lalu harganya murah dan pas di kantong. Nah, sudah paham ya bagaimana cara menjelaskan keunggulan sebuah iklan elektronik. Selanjutnya kalian bisa menonton video iklan yang lainnya agar kalian dapat menjelaskan isi iklan dan keunggulannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Untuk dapat menemukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Pemilihan kata kunci yang tepat akan mempengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Sekarang perhatikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Di sana ada percakapan dari 3 orang siswa ya. Siswa pertama berkata, "Lihat apa yang kubawa." "Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan?" "Ini buah naga impor loh. Ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali." "Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama. Harganya jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya?" "Iya. Kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita." Lalu siswa yang pertama berkata, "Oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang." Setelah kalian menyimak percakapan dari 3 orang siswa tadi, kalian bisa menyebutkan apa sih isi dari iklan di samping. Betul sekali ya, isinya adalah tentang ajakan untuk mengkonsumsi buah-buahan lokal. Lalu apa ya keunggulan dari produk yang diiklankan? Nah, itu yang digaris bawahi berwarna merah, itu merupakan keunggulan dari yang sudah diiklankan pada iklan tersebut. Keunggulan produknya adalah buah lokal lebih segar dan tidak berpengawet karena jalur distribusinya lebih pendek. Produksi petani lokal lebih aman dikonsumsi dan kita juga turut memberdayakan petani lokal. Untuk membuat iklan yang baik, maka kita harus menyusun kerangka iklan terlebih dahulu sebelum membuat iklan. Lalu apa saja ya cara dalam penyusunan kerangka iklan? Yang pertama adalah menentukan tema dan judul iklan. Yang kedua, menentukan tokoh dan latar iklan. Lalu yang ketiga, menentukan alur cerita iklan yang akan dibuat. Kemudian membuat rancangan naskah iklan, membuat gambaran urutan adegan iklan, dan yang terakhir menulis dialog-dialog yang efektif. Nah, ini merupakan cara penyusunan kerangka iklan. Selain kerangka iklan yang sudah dijelaskan tadi, untuk iklan media elektronik kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan dengan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah, itulah yang disebut dengan storyboard. Lalu apa sih fungsinya atau manfaatnya storyboard itu? Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain.
Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki dalam iklan. Kalian perhatikan gambar yang ada di sana merupakan contoh dari storyboard tentang berpuasa dan minuman yang mengembalikan ion setelah berpuasa, ya. Scene atau adegan pertama dibuka dengan cuaca panas. Kalian lihat gambarnya, nak, sesuai ya, menandakan itu cuaca panas. Lalu scene yang kedua menggambarkan lelah dan haus. Gambarnya sesuai ya. Lalu scene yang ketiga menunjukkan jam 4, berbuka masih lama. Scene yang keempat, jam menunjukkan pukul 5, berbuka masih 30 menit lagi. Scene yang kelima, membuka kulkas, ingin mengambil Pocari Sweat untuk berbuka nanti. Scene yang keenam, memegang botol Pocari Sweat. Lalu scene yang ketujuh, jam menunjukkan pukul 5.30. Scene yang kedelapan, minum Pocari Sweat untuk berbuka dan kembali segar. Scene yang kesembilan, Pocari Sweat kembalikan ion tubuh. Nah, seperti itulah contoh dari storyboard. Temanya tentang berpuasa, ya. Lalu produk yang mau ditawarkan itu adalah minuman yang mengembalikan ion tubuh. Antara gambar, naskah, lalu pengambilan adegannya itu harus disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan pada iklan. Dalam memperagakan iklan, kita harus memiliki teknik atau caranya, nak, agar iklan kita menarik orang untuk tertarik pada iklan yang ditawarkan. Bagaimana ya cara memperagakan iklan media elektronik? Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Tujuannya agar iklan yang mau disampaikan atau yang diiklankan itu terdengar jelas, ya. Yang kedua adalah menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Ini disebut juga dengan artikulasi, ya. Artikulasinya harus jelas. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton atau teknik blockingnya harus tepat. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Lalu menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman dalam berakting. Dan yang terakhir, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Apakah iklan itu untuk anak-anak, apakah untuk orang dewasa, ataukah untuk semua golongan, ya. Yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Apakah harus media elektronik ataukah media cetak. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat, ya. Dan yang terakhir, kita juga harus membuat biaya perhitungan iklan dengan teliti. Bagaimana? Sudah paham ya bagaimana cara membuat kerangka iklan, storyboard, lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memasang iklan. Baiklah, tugas untukmu di rumah adalah carilah benda yang ada di rumahmu, buatlah dialog sederhana untuk mengiklankan benda tersebut, rekam dan kirimkan videomu ke Miss Eva, dan jangan lupa publikasikan ke akun media sosialmu atau keluargamu. Untuk Bahasa Indonesia, Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.